Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rahman, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin itu apa sih? Nah, Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin yang mendapat petunjuk dari Allah, atau para pemimpin atau pengganti penerus dari perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam masa Khulafaur Rasyidin ini agama Islam sudah menyebar sampai ke Jazirah Arab, bahkan sampai ke Afrika Utara, atau bahkan sampai sepertiga dunia. Nah, dalam Khulafaur Rasyidin ini terdapat nama-nama yang menjadi khalifah. Ada 4. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, dalam sepeninggal Nabi Muhammad tidak ada penunjukan orang yang akan menjadi pemimpin setelah Nabi. Maka dari itu dilakukan musyawarah. Nah, dalam musyawarah tersebut banyak perselisihan. Para kaum menganggap bahwa dari kaumnya lah orang yang paling pantas untuk menggantikan Nabi Muhammad. Ada 3 kaum yang berselisih. Yang pertama adalah kaum Muhajirin, yang kedua adalah kaum Ansor, dan yang ketiga adalah keluarga Nabi sendiri atau keluarga Maryam. Nah, yang pertama adalah kaum Ansor, dan mereka mengusulkan Sa'ad bin Ubaidah sebagai orang yang dianggap pantas untuk menggantikan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang untuk kaum Muhajirin diwakili oleh Abu Bakar As-Siddiq, beliau menunjuk Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah sebagai calon pemimpin setelah Nabi. Nah, Abu Bakar ini menganggap bahwa dari kaumnya lah orang yang paling pantas untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Umar menolak usulan tersebut, dan beliau mengusulkan Abu Bakar sendiri sebagai seorang khalifah atau pemimpin setelah Nabi. Ada 4 yang menjadi alasan kenapa Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk sebagai seorang pemimpin atau pengganti Nabi Muhammad. Nah, yang pertama adalah beliau adalah orang yang pertama percaya atas kejadian Isra Mi'raj. Nah, yang kedua adalah beliau yang menemani Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, yang ketiga adalah beliau adalah orang yang sangat gigih dalam perjuangan Islam dari awal dan menemani Nabi Muhammad. Nah, yang keempat adalah beliau pernah menjadi imam sholat ketika Nabi Muhammad wafat. Nah, dalam kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ini terdapat banyak sekali permasalahan. Yang pertama adalah banyak orang-orang yang keluar Islam karena dengan meninggalnya Nabi Muhammad, mereka menganggap semua perjanjian sudah hilang atau sudah tidak berlaku lagi. Nah, yang kedua adalah orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu atau orang-orang yang menganggap dirinya sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, yang ketiga adalah orang-orang yang malas untuk mengeluarkan zakat. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq syahid, beliau menulis wasiat dan memerintahkan Utsman bin Affan untuk menulis wasiat tersebut. Beliau mewasiatkan untuk Umar bin Khattab sebagai pemimpin selanjutnya. Tujuannya adalah agar sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq tidak ada lagi perselisihan yang terjadi. Nah, usulan tersebut atau wasiat tersebut disetujui oleh para kaum yang ada di Mekah. Nah, oleh karena itu Umar bin Khattab dibaiat oleh kaum muslimin yang ada di sana.
Nah, khalifah seterusnya adalah Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab dibaiat, jadilah dia sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dalam kepemimpinan Umar bin Khattab, beliau memperluas wilayah Islam sampai sepertiga dunia. Dan beliau sebelumnya menjadi Khalifatul Rasul diubah menjadi Amirul Mukminin atau pemimpin orang-orang mukmin. Dan beliau juga mendirikan Baitul Mal, yaitu sebuah badan untuk menggaji atau mengatur tata negara dalam hal penggajian. Setelah Umar bin Khattab sakit karena ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, seorang budak dari Persia, maka dibentuklah tim formatur yang dianggotai oleh Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, tim formatur ini diketuai oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, tim formatur ini mengadakan musyawarah. Setelah itu ditunjuklah Utsman bin Affan sebagai khalifah selanjutnya. Akan tetapi banyak pertentangan dari anggota formatur tersebut. Abdurrahman bin Auf cenderung memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah, sedangkan Sa'ad bin Abi Waqqas cenderung memilih Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin selanjutnya. Dan akhirnya dalam musyawarah tersebut ditentukan Utsman bin Affan sebagai khalifah selanjutnya. Nah, beliau diangkat pada usia 70 tahun. Selanjutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman bin Affan meninggal, di Madinah terjadi kebingungan siapa yang akan menggantikan Utsman. Yang muncul usulan bahwa Ali bin Abi Thalib ditunjuk sebagai khalifah selanjutnya. Nah, akan tetapi Ali bin Abi Thalib menolak hal tersebut, dan sampai pada tanggal 23 Juni 656 beliau menjadi seorang khalifah. Beliau menerima hal tersebut. Tetapi dalam masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib berbeda dengan pada masa Umar bin Khattab, Utsman, dan Abu Bakar. Pada masa Ali bin Abi Thalib terjadi perselisihan karena terbunuhnya Utsman bin Affan. Nah, mereka berselisih hal tersebut sampai mengakibatkan perang, dan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib diambil alih oleh Bani Umayyah. Dan oleh sebab itu berakhirnya lah khalifah atau pemimpin Nabi Muhammad atau penerus perjuangan Nabi Muhammad setelah Ali bin Abi Thalib.